Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah jami'an? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aqsamul kalimatil arabiyah, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dan kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, kemudian yang ketiga harf. Dan isim sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yaitu kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'nan mujarradin minaz zaman. Yaitu setiap kata yang menunjukkan manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau tempat atau waktu atau sifat atau makna yang tidak terikat dengan zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin sudah dibahas juga contohnya, misalnya rajulun, ini insan, kata yang menunjukkan seseorang atau manusia. Kemudian asad, hewan, yaitu singa, zahrah, bunga, tumbuhan. Kemudian haid, dinding, masuk ke jamad, benda mati. Kemudian al-qahirah, Kairo, ini makan, nama tempat. Kemudian syahr, bulan, ini zaman, waktu. Kemudian nadhif, yang bersih, ini adalah sifat. Dan istiqlal yang terakhir, ini adalah makna mujarrad minaz zaman, makna yang tidak terikat dengan zaman, karena istiqlal ini adalah masdar, jadi makna yang tidak terikat dengan zaman. Kemudian juga ciri-ciri isim kemarin kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Yang pertama, mungkin untuk ditanwin seperti rajulun, kitabun, syajaratun, menerima tanwin. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah mungkin untuk masuk alif lam kepadanya. Mungkin untuk dimasuki alif lam. Misalnya ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Ciri yang ketiga, yumkin idkhalu harfi an-nida'i alaihi. Mungkin untuk dimasuki huruf nida. Contohnya ya rajulu. Jadi ya itu adalah harfu nida namanya. Harfu nida, huruf nida atau huruf panggilan yang artinya wahai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya rajulu, wahai laki-laki. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi rajulun dan Muhammad ini adalah isim karena dia bisa dimasuki oleh huruf nida. Nah, kemudian yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idhafah. Dan ciri isim yang keempat adalah mungkin untuk dijar dengan huruf jar atau dengan idhafah. Contohnya ala syajarati. Maka asy-syajarati di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi, adalah isim karena dia bisa dijar dengan huruf jar ala atau dijar dengan idhafah. Contohnya husnus syajarati. Husnu asy-syajarati. Maka asy-syajarati di sini adalah isim karena dia bisa dijar dengan idhafah, yaitu susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ini disebut dengan susunan idhafah. Husnu ini mudhaf, kemudian asy-syajarati mudhafun ilaihi. Ini disebut dengan susunan idhafah, ranting pohon seperti itu. Kemudian ciri isim yang kelima adalah yumkinul isnadu ilaihi. Mungkin untuk diisnadkan atau disandarkan kepadanya. Ai al-ikhbaru anhu, yaitu mungkin untuk diinformasikan. Diinformasikan tentangnya, mungkin untuk diinformasikan tentangnya. Contohnya al-kitabul mufidu. Maka al-kitab di sini adalah isim karena dia bisa
berikan informasi, ya, diinformasikan tentangnya. Kitab yang apa? Al-Kitabul Mufid, kitab yang bermanfaat atau berfaedah. Ya. Jadi diberikan apa? Na'at di situ ya, diberikan na'at atau sifah. Ya, Al-Kitab Al-Mufid, Al-Kitabul Mufidu. Ya. Maka Al-Kitab di sini adalah isim, ya, karena mungkin untuk diberikan informasi, ya, atau diberikan isnad, gitu ya. Al-Kitabul Mufidu, kitab yang bermanfaat. Ya, kalau fi'il tidak bisa, ya. Huruf pun juga tidak bisa untuk diberikan informasi. Ya. Tidak bisa huruf diberikan informasi. Ya, tidak bisa diberikan contoh ya, karena tidak bisa. Fi'il pun demikian. Kemudian disebutkan di sini wa yakfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan au aktsara min hadhihi alamati litakuna isman, ya. Dan kata itu cukup dia menerima satu tanda dari tanda-tanda yang telah disebutkan di atas, ya, supaya dia bisa disebut sebagai isim. Intinya tidak harus menerima seluruh tanda itu. Jadi kalau sudah ada satu tanda, ya, berarti sudah cukup, maka itu adalah isim. Kemudian yang kedua, jenis kata dalam bahasa Arab yang kedua adalah al-fi'lu, yaitu fi'il. Fi'il adalah kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Ya. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu di zaman tertentu. Fi'il adalah setiap kata, kullu kalimatin, setiap kata, tadullu ala hudusi syai'in, yang menunjukkan terjadinya sesuatu, ya, fi zamanin khasin, di waktu tertentu, di waktu yang khusus. Maksudnya waktu yang khusus itu waktu tertentu. Ya. Jadi sekali lagi, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu di waktu tertentu. Nah, contohnya kataba, telah menulis, ya. Maka ini fi'il, dia menunjukkan waktu lampau, ya, menunjukkan waktu lampau. Bedanya dengan isim, kalau isim itu nggak ada ikatan dengan waktu, ya, seperti misalnya rajulun, laki-laki, atau asad, singa, nggak ada kaitannya dengan waktu. Kalau kataba, ya, telah menulis, dia telah menulis, berarti kaitannya dengan waktu lampau. Kemudian dia jeri, sedang berjalan, sedang berlari, atau akan berlari. Ini fi'il mudhari namanya. Dan fi'il mudhari ini yufidu aw yadullu 'alal hadir wa kadzalika 'alal mustaqbal. Fi'il mudhari ini menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi kalau yajri ini artinya sedang atau akan, sedang berlari atau akan berlari. Maka ini adalah fi'il karena dia berkaitan dengan waktu. Ya, seperti yang disebutkan dalam pengertian tadi, bahwasanya fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu di waktu tertentu. Kalau yajri berarti sedang berlari atau akan berlari. Ini kaitannya dengan waktu. Kemudian isma. Isma ini fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ya. Dia menunjukkan waktu, hadir, ya, isma, dengarkanlah, ya. Kapan? Ya, sekarang. Ya, seperti itu. Isma. Dengarkanlah. Ini ada kaitannya dengan waktu tertentu. Nah, jadi ini contoh fi'il. Kemudian selanjutnya, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu awalan ittisaluhu bita'il fa'ili. Dan fi'il itu yatamayyaz an ghairihi, berbeda dengan yang lainnya dari kata-kata, bahwasannya fi'il itu yang pertama mungkin untuk ittisaluhu bita'il fa'il, untuk bersambung dengan ta'ul fa'il. Jadi ini kita membahas tentang ciri fi'il, ya, ciri fi'il. Ya, ciri fi'il dari kata-kata yang lain, dari isim, dari huruf, ya. Jadi cirinya yang pertama adalah ittisaluhu bita'il fa'ili, ya. Mungkin untuk bersambung dengan ta'ul fa'il. Mungkin untuk bersambung dengan ta' al-fa'il. Ya.
Contohnya katabtu syakarta. Katabtu syakarta. Maka di sini adalah fi'il madhi ya, bersama dengan ta al-fa'il ya. Ya. Katabtu dan syakarta. Nah, ini disebut dengan ta'ul fa'il. Ya. Katabtu, ya. Syakarta ini apa? Ta'ul fa'il. Nah, jadi ini ciri fi'il yang pertama, yaitu mungkin untuk bersama dengan ta'ul fa'il. Berbeda dengan fi'il, dengan isim. Kalau isim tidak akan bisa bersama dengan ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il, ta fa'il, maksudnya tak pelaku. Katabtu, ya. Katabtu, aku telah menulis. Syakarta, kamu telah berterima kasih. Seperti itu. Berbeda dengan isim. Ya, tadi ada asadun. Ya. Tidak mungkin untuk bersama dengan ta'ul fa'il. Misalnya apa? Tidak mungkin ya. Tidak bisa. Jadi ini ciri fi'il yang pertama, yaitu yumkinu ittisaluhu bita'il fa'il. Mungkin untuk bersama dengan ta'ul fa'il. Seperti syakartu, atau katabtu dan syakarta. Aku telah menulis, kamu telah berterima kasih. Kemudian ciri yang kedua, ittisaluhu bita'it ta'nis. Mungkin untuk bersambung dengan ta'ut ta'nis. Seperti katabat. Ya. Dan taktubu. Dan taktubu ya. Jadi yang pertama ini ya katabat ya, fi'il madhi. Ini ta'ut ta'nis as-sakinah, ta ta'nis sakinah. Kemudian taktubu pada fi'il mudhari ini dia bisa menunjukkan dua hal. Bisa menunjukkan hiya ya, hiya taktubu atau anta taktubu. Menunjukkan apa mutakallim, lidalalah 'alal mutakallim wa kadzalika lidalalah 'ala at-ta'nis ya. Untuk menunjukkan mutakallim dan menunjukkan kepada ta'nis atau hiya, yaitu dia, perempuan gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah hiya. Jadi ciri fi'il yang kedua adalah mungkin untuk bersambung dengan ta'ut ta'nis. Contohnya katabat. Katabat. Katabat ini disebut dengan ta'nis. Disebut dengan ta'ut ta'nis. Ta ta'nis. Artinya dia perempuan telah menulis. Disebut dengan ta ta'nis. Ta'nis ini dari kata muannas, jadi ta'ut ta'nis. Ta untuk menunjukkan pelaku perempuan gitu ya, perempuan. Dia ya, katabat. Dia perempuan telah menulis, seperti itu. Kemudian ciri fi'il yang ketiga, yumkinu ittisaluhu biya'il mukhatabah. Mungkin untuk bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Mislu taktubina dan uskuri. Contoh atau ciri yang ketiga, yumkinu ittisaluhu biya'il mukhatabah. Mungkin untuk bersambung dengan ya al-mukhatabah. Contohnya taktubina. Taktubina. Nah, ya di sini disebut dengan ya al-mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Taktubina. Disebut dengan ya'ul mukhatabah. Kemudian yang kedua, uskuri. Uskuri. Ya di sini juga disebut dengan ya al-mukhatabah. Nanti insyaallah akan datang perinciannya di bab yang selanjutnya ya. Jadi taktubina dan uskuri. Ini ciri fi'il yang ketiga. Mungkin untuk bersambung dengan ya al-mukhatabah. Pada kata taktubina dan uskuri. Ya'ul mukhatabah itu ya
orang yang diajak bicara. Jadi mukhatab itu artinya orang kedua. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada mutakallim, ini orang pertama. Mutakallim, kemudian ada mukhatab, dan ada ghaib. Ya. Mutakallim, orang yang berbicara. Alladzi yatakallam, orang yang berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut orang pertama gitu. Kemudian mukhatab, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarai. Orang kedua gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia orang kedua, kemudian yang ketiga ghaib. Ini orang yang dibicarakan. Orang ketiga. Ya. Adapun ini yaul mukhatabah. Ya, maka kalau mukhatab laki-laki, kalau perempuan mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya, maka ini menunjukkan orang yang diajak bicara, yaitu perempuan. Taktubina. Ai anti taktubina. Kamu perempuan menulis, sedang menulis seperti itu. Kemudian uskuri, berterima kasihlah kamu wahai perempuan. Jadi ya mukhatabah ya. Orang yang diajak bicara dan dia perempuan seperti itu. Intinya ini dihafal dulu gitu, Mas. Jadi taktubina yaul mukhatabah. Kemudian uskuri yaul mukhatabahnya yang di akhir. Ini ciri fi'il yang ketiga. Kemudian ciri fi'il yang keempat, yumkinu ittisaluhu binunit taukid. Mungkin untuk bersambung dengan nun taukid. Mislu layak tubanna. Contohnya, misalnya layak tubanna dan ushkuranna. Yang pertama layak tubanna. Layak tubanna. Nah, ini disebut dengan nun at-taukid. Nun taukid saqilah ya. Nun taukid saqilah ya, dengan tasdid dia. Kita tulis nun taukid saja. Nun taukid, nun untuk menunjukkan penegasan. La taktubanna, sungguh benar-benar engkau, au la yaktubanna, sungguh benar-benar dia akan menulis seperti itu. Kemudian juga uskuranna. Uskuranna. Ushkuranna. Nah, ini nun taukid yang masuk ke fi'il amr. Ini nun taukid masuk ke fi'il mudhari. Ya. Ushkuranna. Ya. Apa artinya ushkuranna? Benar-benar berterima kasihlah, seperti itu ya. Jadi ini nun taukid, ini huruf dal. Ini nun taukid. Nun taukid as-saqilah. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya ya, secara detail. Ini penjelasannya secara rinci dulu, secara yang simpel-simpel karena kita belajar jenis kata dalam bahasa Arab, ada isim, kemudian fi'il, dan yang ketiga adalah harf. Jadi ini 4 ciri fi'il ikhwah semuanya. Yang pertama, yumkinu ittisaluhu bita'i ta'nis. Mungkin bita'il fa'il, mungkin untuk bersambung dengan ta'ul fa'il. Contohnya katabtu syakarta. Kemudian ciri yang kedua, yumkinu ittisaluhu bi ta'i ta'nis. Mungkin untuk bersambung dengan ta'nis seperti katabat ya. Kemudian ciri yang ketiga, yumkin ittisaluhu bi ya'il mukhatabah. Mungkin untuk bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Contohnya taktubina dan uskuri. Kemudian ciri yang keempat, yumkinu ittisaluhu bi nunit taukid. Mungkin untuk bersambung dengan nun taukid. Contohnya layak tubanna dan uskuranna. Jadi layak tubanna fi'il mudhari, kemudian uskuranna fi'il amr. Ini jenis kalimat atau jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab. Jadi jenis yang pertama adalah isim, jadi yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah al-harf. Di sini al-harfu. Apa itu al-harfu? Apa itu harf? Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Yaitu setiap kata, kullu kalimatin, setiap kata laisa laha ma'na, yang tidak memiliki makna illa ma'a ghairiha, kecuali dia bersama dengan yang lainnya.
Setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali dia bersama yang lainnya. Misalnya fi, ya. Misalnya fi, ya, yang artinya di atau di dalam. Ini nggak memiliki makna kalau dia berdiri sendiri. Tetapi ketika dia bersama dengan yang lain, kata yang lain, contohnya fil fasli talibun. Di kelas ada seorang talib. Ya, maka fi ini menjadi bermakna karena dia bersanding dengan yang lain ya. Satilman. Nah, contoh yang kedua adalah an. Ya. An ya. Ini huruf juga ya. Dia tidak bermakna kecuali dia bersanding dengan yang lain. Kalau kita katakan an saja dia tidak menunjukkan makna, ya, tidak menunjukkan makna. Tapi kita katakan, misalnya, uridu an aktuba, aku ingin menulis. Dia menjadi bermakna ketika bersanding dengan kata yang lain. Kemudian yang ketiga adalah hal. Jadi yang pertama tadi fi, artinya di atau di dalam. Kemudian an, yang kedua artinya untuk, gitu ya. Untuk, atau kalau masuk fi'il mudhari, uridu an aktuba, aku ingin untuk menulis. Ya. Atau nah. Baik, mungkin itu dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah hal. Artinya apakah? Ya, apakah ini kalau dia berdiri sendiri ya, tidak memiliki makna. Tapi kalau bersanding dengan yang lain, ya, misalnya hal turidu an ta'kula, ya, apakah kamu ingin makan? Ya, baru dia memiliki makna. Kemudian yang selanjutnya adalah lam. Ya, ini juga artinya tidak ya. Artinya tidak. Dia tidak. Atau belum gitu. Ini tidak memiliki makna. Tapi kalau dia bersanding dengan yang lain, baru dia bermakna. Ini pengertian dari harf dan contoh-contohnya. Pengertiannya adalah kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Jadi huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali dia bersama dengan yang lainnya. Nah, jadi secara umum ya, kalimat atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ismu ya. Samul kalimah yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, dan yang ketiga al-harfu. Ya. Ini jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, jelas ya, Mas? Insyaallah. Ada pertanyaan? Jelas, Mas Suri. Insyaallah ini mudah, antum mudah pernah belajar. Ada pertanyaan, Mas? Enggak? Kecepatan, Mas? Agak blong. Ya kalau misalnya terlalu cepat nanti diingatkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan langsung. Nah, tidak, masih banyak. Masih banyak, nanti akan ada pembahasannya di harf, contoh-contohnya, huruf. Banyak, jadi Mas ini hanya secara lamhah saja. Jadi pembahasan ini secara simpel, ya, secara mudah. Nanti insya Allah akan datang perinciannya di halaman-halaman setelahnya. Jadi huruf itu banyak macamnya. Fi ini cuma disebutkan 4, fi, an, kemudian hal, lam, ada min, ila, ya. Banyak. Nah. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada insya Allah ya. Jelas, Adam.
Baik, kita masuk pembahasan selanjutnya. Al-jumlah wa syibhul jumlah, halaman 40. Nah, kita setelah mengetahui jenis kata dalam bahasa Arab, itu terbagi menjadi 3, al-ismu, al-fi'lu, wal-harfu. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita pada al-jumlah wa syibhul jumlah. Ini hapus ya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah al-jumlah wa syibhu al-jumlah. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Yang pertama, ya, jadi al-jumlah ini maksudnya adalah al-jumlatul mufidah. Kalau ada dikatakan al-jumlah, berarti maknanya adalah al-jumlatul mufidah. Al-jumlatu al-mufidatu. Seperti yang disebutkan di sini. Ya. Al-jumlatul mufidah, ya, al-jumlatul mufidatu, hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara. Wa afada ma'nan taman. Ini pengertian dari jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara. Setiap yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Kullu ma tarakkaba, setiap yang tersusun min kalimataini, dari 2 kata au aksar, atau lebih. Kemudian selanjutnya wa afada ma'nan taman, dan memberikan faidah makna yang sempurna, atau dengan kata lain dan memiliki makna yang sempurna itu. Tapi diterjemahkan saja wa afada ma'nan taman, dan memberikan faidah makna yang sempurna. Dan memberikan faidah wa afada, dan memberikan faidah maknan taman, makna yang sempurna, atau yang memiliki makna yang sempurna. Jadi yang pertama adalah setiap yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Berarti kalau cuma 1 kata, ini tidak bisa disebut dengan jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidah. Dalam bahasa Indonesia apa, Mas? Kemarin kalimat sempurna, mumtaz. Nah. Jadi tadi kalimat sempurna itu apa pengertiannya? Yaitu setiap yang tersusun dari 2 kata. Setiap yang tersusun dari 2 kata. Berarti kalau cuma 1 kata, ya kita berikan contoh dulu yang tersusun dari 2 kata. Misalnya Muhammadun jalisun. Ini artinya apa? Muhammad duduk. Maka ini tersusun dari 2 kata. Kata yang pertama Muhammad, kata yang kedua jalis. Ya, kata yang pertama Muhammad, kata yang kedua jalis. Dan ini sekaligus menjadi apa? Jumlah mufidah, karena dia afada maknan taman. Dia memberikan faedah atau memiliki makna yang sempurna. Muhammad duduk. Seperti itu. Ya. Jumlah mufidah. Tetapi kalau misalnya satu kata saja, misalnya Muhammad, apakah ini disebut dengan jumlah mufidah? Tidak. Karena tadi tidak terpenuhi syarat yang pertama, itu tersusun dari 2 kata, ya. Tidak, dan juga dia tidak memiliki makna yang sempurna. Jadi tadi 2 syarat di situ ya, yaitu setiap yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memberikan faedah makna yang sempurna atau dan memiliki makna yang
yang sempurna. Muhammadun jalisun. Ini tersusun dari dua kata, yaitu Muhammad dan jalis, dan memiliki makna yang sempurna. Contoh yang tersusun dari dua kata tetapi tidak memiliki makna yang sempurna. Misalnya apa? In jaa. Artinya apa? Jika dia datang atau hadir. Maka ini tersusun dari dua kata tetapi tidak memiliki makna yang sempurna. In jaa, jika dia datang. Jika datang. Jika datang ngapain? Berarti nggak memiliki makna yang sempurna. Seorang yang diajak berbicara masih akan bertanya. Tidak membuat dia puas mendengarkan apa yang dia katakan. In jaa, jika telah datang. Atau jika dia telah datang. Jika dia telah datang ngapain? Kan seperti itu ya. Jadi tidak mengandung makna yang sempurna. Maka ini juga bukan jumlah mufidah. Meskipun tersusun dari dua kata. Jelas ini sampai sini? Kemudian misalnya kita katakan in jaa Muhammadun, jika datang Muhammad, ukrimuhu, aku memuliakannya. Maka ini jelas jumlah mufidah ya. In jaa Muhammad ukrimuhu, jika telah datang Muhammad, aku akan memuliakannya. Ini lebih dari dua kata dan juga memiliki faidah atau memiliki makna yang sempurna. Jadi intinya jumlah mufidah itu syarat yang pertama adalah dia tersusun dari dua kata. Ya. Tarakkabat ya min kalimataini au aksar atau lebih. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat jumlah mufidah yang kedua adalah fadat maknan taman. Memberikan faedah makna yang sempurna. Jadi dua syarat. Yang pertama, tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, memiliki makna yang sempurna. Memiliki makna yang sempurna. Ini syaratnya. Maka kalau ada kata yang misalnya tersusun dari dua, ya, tapi tidak memiliki makna yang sempurna, dia bukan jumlah mufidah. Atau kata yang hanya satu kata saja, maka dia bukanlah jumlah mufidah. Jadi harus tersusun dari dua kata atau lebih dan memiliki makna yang sempurna. Contohnya Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Ya. Maka ini tersusun dari dua kata, yaitu Muhammad dan jalis, dan memiliki makna yang sempurna. Jelas ya, Mas? Insyaallah. Alhamdulillah. Wa tanqasimul jumlatu qismaini. Wa tanqasimu al jumlatu qismaini. Dan jumlah mufidah itu atau kalimat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Kemudian jumlah mufidah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah hiyallati tabda'u bismin au bidhamirin, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Isim itu apa?
Ya, kata yang menunjukkan benda, menunjukkan manusia, hewan, ya, dan yang lainnya, atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi jumlah ismiyah ini jenis yang pertama, yaitu kata allati tabda'u yang dimulai bismin dengan isim au bidomirin atau dengan domir. Mislu, misalnya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka al-ilmu nurun, bukan nurun ini jiplak ya. Ilmu itu jiplak ya. Ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi jumlah mufidah, ini jumlah mufidah. Ilmu itu adalah cahaya. Jumlah mufidah apa tidak? Iya Mas, kenapa? Yang pertama dia terdiri dari dua kata dan memiliki makna yang sempurna. Maka ini adalah jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah ini diawali dengan isim, yaitu al-ilmu. Ismun, ini ismun. Maka disebut dengan jumlatun ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, disebut dengan jumlah ismiyah. Ilmu ini menunjukkan apa? Pengertian isim adalah setiap yang menunjukkan manusia, hewan, kemudian apa lagi? Nabat, tumbuhan, jamad, makan, zaman, au sifah, au maknan mujarad min zaman. Ilmu ini menunjukkan apa? Makna mujarad min zaman. Nah, makna yang tidak terikat dengan zaman. Nah, al-ilmu nurun. Ya, jadi jumlah ismiyah. Ya, karena dia diawali dengan isim. Atau diawali dengan dhamir. Contohnya, nahnu mujahidun. Nahnu mujahidun. Contoh yang kedua, ya, nahnu mujahidun. Nahnu mujahidun. Kita adalah para mujahid. Kita adalah para mujahid. Ini jumlah mufidah, bukan? Kalimat yang sempurna, bukan? Kalimat yang sempurna karena terdiri dari dua kata dan memiliki makna yang sempurna. Kita adalah seorang mujahid. Dan kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah ini diawali dengan dhamir. Ini disebut dengan dhamir. Ya, maka ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Paham Abu Sadam? Pak Abu Sadam. Insyaallah bisa pahami ya. Jumlah ismiyah. Intinya dia diawali dengan isim atau diawali dengan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Jadi kata ganti ini termasuk ke dalam isim. Dia bukan fi'il, bukan huruf, tapi masuk ke isim. Dhamir ini apa? Kata ganti. Kami, itu kan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Ya, kata ganti kami, saya, ya. Kata ganti ya. Nah, ini jumlah ismiyah. Kemudian jenis yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Hiya allati tabda'u bi fi'lin. Yaitu allati tabda'u bi fi'lin, yang dimulai dengan fi'il. Itu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contohnya hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu. Kita tulis di sini. Hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu. Telah datang, telah hadir
laki-laki tersebut. Maka ini adalah jumlah mufidah karena dia terdiri dari dua kata dan memiliki makna yang sempurna. Dan jumlah mufidah ini masuk ke dalam jenis jumlah fi'liyah karena dia dimulai dengan fi'il. Jadi hadar ini adalah fi'lun. Pengertian fi'lun apa tadi? Kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu di zaman tertentu. Nah, fi'il ya, hadara telah hadir ar-rajulu laki-laki tersebut. Jadi hadara ini menunjukkan terjadinya sesuatu dan terikat dengan atau pada waktu atau pada zaman tertentu, yaitu waktu yang lampau. Telah hadir. Ya, telah hadir menunjukkan terjadinya kehadiran. Dan kehadiran tersebut di waktu lampau, terikat dengan waktu, di waktu yang tertentu, yaitu waktu lampau. Maka ini adalah fi'il. Hadara ar-rajulu. Maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Contoh lagi, yaktubut talibu. Yaktubu at-talibu. Talib itu sedang menulis. Talib itu sedang menulis. Yaktubu at-talibu. Talib itu sedang menulis. Maka ini jumlah mufidah karena terdiri dari dua kata dan memiliki makna yang sempurna. Dan jumlah mufidah ini adalah jumlah fi'liyah karena dia dimulai dengan fi'il. Itu fi'il yaktubu, artinya sedang menulis atau akan menulis. Jadi sedang menulis siswa itu. Nah, jelas ya, insyaallah puas semuanya. Kemudian di sini disebutkan juga udrus. Belajarlah. Udrus. Fi'il amr. Nah. Belajarlah. Ini kelihatannya satu secara zahir ya. Satu kata. Tapi dia apa? Di situ ada dhamir ya. Ada fa'ilnya apa? Dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Ya, nanti insyaallah. Jadi ini aslinya udrus anta gitu gampangannya. Belajarlah kamu. Aslinya apa? Udrus anta. Aslinya dua kata. Cuman dia mustatir, tersembunyi. Nanti insyaallah akan dipelajari di babnya. Nah, ini jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah kita ulas kembali, yaitu kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan taman. Yaitu setiap yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah makna yang sempurna atau memiliki makna yang sempurna. Ini jumlah mufidah atau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna. Ya, contohnya Muhammadun jalisun. Ya. Dua kata dan memiliki makna yang sempurna. Dan jumlah mufidah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, ikhwah semuanya, kita lanjutkan. Ya. Tadi pembahasan kita tentang al-jumlatul mufidah wa syibhul jumlah. Jumlah mufidah dan syibhul jumlah. Ya. Jumlah mufidah sudah kita bahas, kemudian sekarang kita membahas tentang syibhu al-jumlah. Ini Anda hapus ya, nanti bisa dilihat di rekaman insyaallah. Jadi untuk kitab kita ini pertama-tama pengenalan tentang istilah-istilah ya. Tentang istilah-istilah. Nanti setelah ini pun juga masih istilah. Banyak nanti yang dikenalkan di sini. Ada isim ma'rifah, isim nakirah dan lainnya. Baik, syibhul jumlah. Syibhul jumlah hiya kullu ibaratin mukawwanatin min. Ya. Setiap ungkapan mukawwanah yang tersusun min dari dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi, dari dzaraf yang setelahnya mudhaf ilaihi, mithlu fawqasy syajarati dan qabla dzuhri, au jarun wa majrurun mithlu fil manzili dan alal maktabi ya. Jadi syibhul jumlah adalah setiap ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi dan juga apa? Jar dan majrur. Ya. Syibhul jumlah. Kullu ya. Ibaratin setiap ungkapan mukawwanatin ya, yang tersusun min dari yang pertama apa? Dzarf. Dari apa? Dzarf wa mudhaf ilaihi. Dari dzarf dan mudhaf ilaihi. Dzarf ba'dahu mudhaf ilaihi. Dzarf wa mudhaf ilaihi. Ya. Contohnya adalah yang pertama fawqasy syajarati. Yang kedua adalah qabla adz-dzuhri. Qabla adz-dzuhri. Jadi ini pengertian syibhul jumlah, yaitu setiap ungkapan yang tersusun yang pertama dari dzarf dan mudhaf ilaih, yang kedua jar dan majrur atau jar dan majrur fil manzil alal maktab, atau tersusun dari jar wa majrur. Ya, seperti apa contohnya di sini? Fil manzili alal maktabi. Nah, biar kita jelaskan. Jadi syibhul jumlah adalah kullu ibaratin, setiap ungkapan mukawwanatin yang tersusun min dari dzaraf dan mudhaf ilaihi. Contohnya fawqasy syajarati. Nah, ini disebut dengan dzarf, Mas, fawqa ini, ya. Kemudian asyajarati disebut dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Begitu juga dengan qabla, ini dzarf dan adz-dzuhri disebut dengan mudhaf ilaihi. Apa itu dzarf? Dzarf itu
keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya fauqa. Ini dzarf, dia keterangan apa? Keterangan apa, Mas? Keterangan tempat. Artinya apa? Di atas. Fauqa syajarati, di atas pohon. Ya, maka fauqa ini keterangan tempat. Disebut dengan dzarf, ya. Fauqa syajarati, di atas pohon. Nah, susunan yang seperti ini yang terdiri dari dzarf dan mudhaf ilaihi. Ini disebut dengan syibhu al-jumlah. Tafadhal. Disebut dengan syibhul jumlah. Fauqa syajarati. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah qabla zuhri. Ini dzarf, artinya sebelum. Dzarf apa? Keterangan apa? Dzarf zaman. Kalau ini tadi dzarf makan, keterangan tempat, keterangan waktu. Ya. Ini keterangan waktu. Sebelum artinya. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Ya. Sebelum zuhur. Maka ini disebut dengan syibhu al-jumlah. Intinya kalau ada ya yang tersusun dari dzarf dan mudhaf ilaih, ya, dzarf dan mudhaf ilaih, entah itu dzarf makan atau dzarf zaman, maka disebut dengan syibhul jumlah. Atau yang tersusun dari jar dan majrur. Jar dan majrur. Contohnya adalah fil manzili, di dalam rumah atau di rumah. Ini disebut dengan apa? Jar yang mengejarkan atau disebut dengan huruf jar. Atau disebut dengan apa? Harfu jar. Ini masuk ke huruf ya. Aksam al-kalimah, al-harf ya. Fil manzil, di rumah. Kemudian manzil di sini namanya majrur, isim majrur. Nah, ini disebut dengan majrur. Ya, pokoknya rumusnya gitu. Kalau ini dzarf berarti ini mudhafun ilaihi. Kalau ini jar atau harfu jar, maka ini isim majrur seperti itu. Dan ini disebut dengan syibhu al-jumlah. Contoh yang kedua, alal maktabi. Ala ini termasuk harfu jar juga. Harfu jarrin ya, atau disebut dengan jar, yaitu yang mengejarkan, yang membuat setelahnya menjadi majrur, disebut jar gitu ya, yang membuatnya setelahnya menjadi majrur. Alal maktabi ya. Al maktabi ini isim majrur ya, ismun majrurun ya. Jadi susunan seperti ini disebut dengan susunan syibhu al-jumlah. Syibhul jumlah. Fauqa syajarati, di atas pohon, qabla zuhri, sebelum zuhur, fil manzili, di dalam rumah, alal maktabi, di atas meja. Di atas meja. Ya, jadi nanti akan ada penjelasan lagi ya. Jadi ini misalnya kita katakan al-kitabu ya, alal maktabi ya. Jadi ini ada sesuatu yang muqaddar gitu. Misalnya kita katakan al-kitabu alal maktabi ya, kitab itu di atas meja. Ada yang muqaddar ya, istaqarra atau mustaqirun. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Jadi intinya kita ketahui dulu ya. Ini disebut dengan syibhul jumlah, yaitu setiap ungkapan yang tersusun dari dzarf dan mudhaf ilaihi atau tersusun dari jar dan majrur. Maksud dari dzarf adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Dan mudhaf ilaihi ya, isim yang didhofahkan kepada dzarf tersebut seperti asy-syajarati dan juga az-zuhri. Kemudian juga yang kedua adalah jar majrur ya. Contohnya fi al-manzili ala al-maktabi. Ya, fi di situ adalah jar yang memberikan pengaruh jar kepada isim setelahnya atau disebut dengan harfu jar. Kemudian al-manzili ismun majrurun. Begitu juga alal maktabi, ala harfu jar, al-maktabi ismun majrurun. Nah, ini syibhul jumlah.
Jadi pembahasan kita pada pertemuan ini murajaah tentang aqsamul kalimah, kemudian pembahasan tentang al-jumlah dan syibhul jumlah. Ini diingat-ingat ya, Mas, semuanya. Kita soalnya akan membangun ya, bangunan yang tinggi. Jadi hal-hal seperti ini ibarat pondasinya. Jadi harus dikuatkan pondasinya supaya kita tidak membangun di atas pondasi yang lemah. Jadi diingat-ingat ya, istilah-istilah seperti ini, mulai dari pembagian kata, kemudian pengertian jumlah dan syibhu al-jumlah. Nah, ada pertanyaan? Jelas ya insyaallah ikhwah. Insyaallah. Pripun Mas? Apa Mas? Mudhaf. Mudhaf itu yang ditambahkan, yang diimbuhkan atau yang ditambahkan gitu ya. Kalau mudhafun ilaihi yang ditambahkan kepadanya gitu ya. Gimana cara menjelaskannya? Pokoknya intinya kalau ada nanti insyaallah ada di bab idhofah Mas. Nanti ada bab idhofah. Insyaallah nanti akan paham. Ya, jadi kalau ada misalnya qalamul ustadi. Qalamu al-ustadi. Ya. Pensil atau pena ustad. Ya, maka ini disebut idhofah. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Qalamu al-ustadi. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ini alarm mau komat. Insyaallah nanti kita bahas kembali ya Mas Ghafur. Barakallahu fiik. Baik. Ayuhal ikhwah jami'an, naktafi liqa'ana bihadzal qadr wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.